Series Homeschool ini menceritakan tentang 13 siswa yang memiliki latar belakang kisah hidup yang berbeda-beda. Namun satu yang pasti guys, mereka semua lahir di keluarga yang broken home. Orang tua mereka bahkan rela membayar mahal demi membuat anaknya jauh dari keluarga dan menyekolahkan anaknya di salah satu sekolah asrama yang bernama homeschool. Ada yang menganggap anak mereka sangat berharga hingga anaknya diminta tinggal di sana supaya lebih aman, dan ada pula orang tua yang menganggap anaknya adalah beban hingga sengaja menyekolahkan anaknya di sana agar menjauh. Gak ada paksaan sama sekali dari pihak sekolah, dan orang tua mereka lah yang dengan sukarela menandatangani surat persetujuannya. Tapi peraturan-peraturan sekolahnya itu sangat aneh menurut ke-13 siswa ini. Mereka adalah Maki, Tibet, Nai, White, Peneng, Hyugo, Cincai, Peng, si kembar Mac dan Mork, Fuji, Biu, dan Chin yang merupakan siswa-siswi generasi ke-6 atau yang biasa disebut Gen 6. Sementara guru-guru mereka adalah Pak Amin yang bisa dipanggil kepala yayasan atau mungkin pendiri dari homeschool sendiri. Lalu ada Bu Yani. Gila, namanya Indonesia banget ya guys. Pak Amin dan Bu Yani nggak tuh? Bu Yani ini adalah kepala sekolah sekaligus guru bahasa asing mereka. Kemudian ada Pak Prasad yang mengajar ilmu sosial, sejarah, serta bertindak sebagai keamanan. Bu Dilak, guru matematika dan sains yang hobi bernyanyi. Lalu Bu Prepon sebagai guru psikologi sekaligus perawat alias yang mengurus segala bentuk medis dan kesehatan di sana. Pak Cem yang mengajar pendidikan jasmani, olahraga, dan fisiologi. Dan yang terakhir ada Pak Poban yang mengatur dan mengurus segala aktivitas dan kebutuhan mereka. Sebelum dibawa ke tengah hutan, ke-13 siswa-siswi tersebut dibius dan dimasukkan ke dalam bus agar gak mengingat jalan. Dan setibanya di homeschool yang letaknya di tengah hutan jauh dari pemukiman, mereka diminta mengumpulkan semua barang elektronik yang mereka bawa. Ya, HP maksudnya guys. Lalu Pak Amin mulai membaca peraturan-peraturan dasar yang harus mereka patuhi, karena jika dilanggar mereka akan mendapat hukuman. Sebagian dari mereka yang merasa sekolah tersebut sekolah yang gak beres, nekat kabur menyusuri hutan meski itu dilarang karena di luar sana sangat berbahaya. Alhasil, sebagian dari mereka yang tetap stay di homeschool mendapat hukuman gak boleh tidur sebelum membawa teman-temannya yang kabur itu kembali ke asramanya. Ya, meskipun mereka gak melanggar ya kan, mau gak mau mereka juga harus pergi ke dalam hutan untuk mencari teman-temannya yang lain. Bukan itu saja guys, berikutnya mereka semua diminta merawat itik satu persatu. Jika ada salah satu itik yang metong, maka mereka akan dihukum. Dan selama mereka merawat itik, kita bisa lihat jika Hyugo, Cincai, dan Chin yang sok sultan ini gak peduli dan mereka meminta Peneng yang merawat itiknya. Namun suatu ketika ada insiden hujan badai tengah malam yang membuat itik-itik mereka nih kandangnya hancur dan itiknya pada lari ke entah kemana. Dan mereka semua diminta untuk mencari dan menemukan itik tersebut. Lalu suatu ketika itik Hyugo ini ditemukan meninggoy guys. Tapi karena gak ada orang yang melihat, Hyugo yang takut dihukum malah menukarnya dengan itik Peneng. Alhasil Peneng lah yang mendapat hukuman kurungan. Dan semenjak Peneng ini dihukum, mereka berdua belas justru juga seperti mendapat hukuman yang parah banget ngeselinnya dan bertubi-tubi guys. Sampai suatu ketika saat White dan Maki menjenguk Peneng, Peneng yang memiliki daya ingat tinggi mengatakan jika itu bukan itiknya, karena Peneng hafal betul secara detail semua itik-itik yang dia lihat. Bahkan itik milik White dan Maki pun Peneng bisa menjelaskan ciri-cirinya secara rinci guys. Dari situ, Maki, White, Nai, dan Tibet menyadari jika mereka semua dihukum pasti karena sudah ada yang gak jujur dan menukar nama itiknya dengan milik Peneng agar gak mendapat hukuman. Setelah menyelidiki, akhirnya ketahuanlah jika Hyugo yang sudah curang dan Cincai menutup kebenaran itu. Ada suatu ketika, Pak Amin mengadakan sayembara di mana salah satu dari mereka mendapat kesempatan untuk pulang dan bertemu keluarganya dengan voting terbanyak. Peng memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat seolah-olah dirinya lemah tak berdaya dan hanya menjadi beban bagi teman-temannya. Hingga teman-temannya nih iba dan akhirnya Peng mendapatkan voting terbanyak untuk pulang. Namun akhirnya dia ketahuan bahwa selama ini hanya pura-pura aja, hingga dijauhi teman-temannya yang kesal. Intinya si Peng ini menjual kesedihan gitu guys. Lalu si Hyugo dan Cincai malah semakin dekat dan mereka terlibat hubungan asmara. Dan parahnya guys, mereka malah ewita di pinggir sungai yang akhirnya ketahuan lalu mereka berdua dihukum.
dikurung di ruangan sempit gitu guys. Bukannya menyadari kesalahannya, mereka berdua malah mantap-mantap lagi di ruangan tersebut. Parah nggak tuh? Perlahan, keanehan teka-teki sekolah tersebut mulai dicurigai oleh Maki, dan ternyata Maki, yang nama aslinya adalah Ren, sengaja datang ke tempat tersebut untuk mencari kakaknya yang tak kunjung kembali sejak mengikuti homeschool generasi keempat beberapa tahun lalu ketika dirinya masih kecil. Kakaknya lah yang meminta Ren untuk mengganti namanya menjadi Maki dan menyuruhnya untuk gak pernah pergi ke homeschool apapun yang terjadi. Maki nekat pergi ke sana karena Ran pernah berjanji akan kembali. Tapi bertahun-tahun Ren menunggu, si Ran ini gak juga kunjung kembali, dan Ren merasa ada sesuatu besar yang terjadi dan disembunyikan oleh pihak homeschool. Seriesnya masih ongoing ya guys, dan tayang tiap Kamis di channel YouTube-nya GMM TV atau Jumat di video, di Prime Video, dan di View. Kalian wajib nonton sih. ผมอยากให้ทุกคนเชื่อในสิ่งที่โฮมสคูลกำลังจะสอน ยินดีต้อนรับสู่โฮมสคูล